Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan namo buddhaya ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang pada sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Pada sore hari ini izinkan saya memperkenalkan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mbak Prita Laura atau biasa kita panggil Mbak Lulu. Orangnya ada di sebelah kiri saya. Mbak Lulu pada sore hari ini akan membagikan informasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga oleh rekan-rekan media semua, yakni terkait program Lapor Mas Wapres. Nanti setelah Mbak Lulu memberikan keterangan, saya akan membuka kesempatan bertanya bagi teman-teman. Supaya tertib nanti kita batasi aja sesi pertama di 3 pertanyaan. Tanpa menunggu lebih lama, saya persilakan untuk Mbak Lulu untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga teman-teman pers. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Albert, juga rekan-rekan jurnalis di sini. Kita melihat belakangan ini antusiasme masyarakat begitu besar ya terhadap program Lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program Lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan No Wrong Door Policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakatnya ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga dengan pengawasan. Ya, kami lanjutkan, dan tentunya juga bagaimana penyelenggara negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Serta yang paling terutama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan maksud tujuan dari Lapor Mas Wapres dari Mas Wapres ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini, masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Dan kami mau jelaskan kembali bahwa program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa, dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat program ini. Sehingga kemudian bisa juga tetap dilakukan
jika kemudian masyarakat ada yang bertanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah tetap bisa melakukannya melalui lapor yang programnya juga sudah terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah. Dan tentunya program ini karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta juga ada Permen Pan RB tahun 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Jadi lagi-lagi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, sudah ada tatanan hukumnya dan sudah kemudian terintegrasi dengan program yang ada sehingga dapat lebih dimaksimalkan. Total laporan yang sudah masuk saat ini diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk, begitu ya. Laporannya berbagai macam, begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Dan kami informasikan bahwa program lapor ini adalah sebuah program yang wajib. Jadi ya, program lapor yang sudah terbangun saat ini merupakan program wajib untuk seluruh institusi, kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah. Menjadi satu kanal untuk kemudian menerima aduan masyarakat yang nanti akan diklasterisasi dan kemudian ditindaklanjuti sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Semoga informasi tersebut bisa membantu teman-teman media sekalian untuk membuat pemberitaan yang lebih jelas bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, kita langsung saja buka 3 pertanyaan. Silakan satu-satu ya teman-teman, nanti supaya Mbak Lulu nggak lupa dan langsung bisa menjawab satu-satu ya. Silakan dari Bisnis Indonesia ya. Pertama yang mau saya tanyakan itu kan terkait laporan ini sudah banyak ya, ada 296 laporan. Nah, dari 296 laporan ini itu semuanya diterima langsung diteruskan kepada kementerian lembaga terkait, atau nanti ada filterisasi lagi mana laporan yang layak untuk maju di lembaga kementerian, mana yang harus udah lepas saja gitu. Karena kemarin waktu awal-awal itu kan ada ibu-ibu itu melapor dia minta sapi 2 biji itu dari Pak Jokowi gitu. Terus yang kedua ternyata ada juga laporan dari Kalimantan terkait sengketa tanah itu. Nah, sengketa tanah ini ternyata itu dimanfaatkan oleh pihak pelapor karena di sana dia kalah di Kalimantan, terus akhirnya dia melaporkan ke sini harapannya agar menang di sengketa daerah sana. Nah, makanya ini sistem filterisasinya gimana nanti? Oke, baik, terima kasih Mas Ayub. Teman-teman mohon bersabar supaya Mbak Lulu tidak perlu mengingat dari awal banget. Silakan saja, pertanyaannya adalah bagaimana sistem filterisasi aduan masyarakat, apakah langsung disampaikan kepada KL atau ada yang langsung dilepas aja, kira-kira gitu. Baik, makasih Mas dari Bisnis Indonesia. Jadi kalau kita melihat ini ada 5 tahapan dalam program lapor ini. Pertama, laporan diterima, kemudian tahap kedua adalah proses verifikasi. Proses verifikasi ini untuk kemudian memilah-milah apakah ini laporan merupakan kebijakan publik atau bukan. Kemudian apakah laporan ini memang laporan dari pihak yang benar-benar orangnya langsung benar-benar ada, karena tentu juga ada laporan-laporan yang kita perlu verifikasi identitas dari pelapor tersebut. Kemudian setelah itu ada yang kemudian masuk ke dalam kanal-kanal clustering dari kementerian lembaga serta Pemda untuk ditindaklanjuti, dan yang terkait dengan hal-hal yang bukan menjadi bagian dari proses pelayanan publik tentu akan menjadi perhatian dari Wapres. Jadi tidak akan diabaikan, akan menjadi satu perhatian dari Wapres. Jadi tidak semerta-merta kemudian tidak ditindaklanjuti, tapi tentunya akan menjadi perhatian. Setelah itu proses ketiga adalah tindak lanjut. Setelah itu diberikan tanggapan, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut tersebut, dan baru selesai. Semua itu bisa diikuti prosesnya oleh masyarakat itu sendiri, dan sekali lagi laporan ini adalah laporan yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diketahui oleh umum identitas dari pelapor tersebut. Baik,
Izin melengkapi sedikit, Mbak Lulu, Mas Ayub, salah satu syarat yang terus kita sosialisasikan kepada masyarakat adalah bahwa substansi yang dilaporkan itu tidak sedang atau pernah menjadi objek peradilan. Jadi terkait tadi yang disampaikan sudah kalah di pengadilan dan berharap bisa menang, itu memang bukan wilayah dari pelayanan yang diterima atau dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Silakan yang kedua. Boleh, silakan. Yang pertama ini awal mula Mas Lapormas ini apa sih? Bukan kalau Lapormas di sana siapa sebagainya. Ini kan kalau misalkan kita ketahui lembaga dan kementerian dan lembaga sudah punya zona laporan sendiri-sendiri. Kalau misalkan Mas Wapres sendiri membuka ombudsman itu kan ada ribuan laporan, Komnas HAM ada ribuan laporan, Komnas Perempuan ada laporan sendiri. Nah, kalau misalkan membuka ini apakah efektif? Ya walaupun kita tahu dengan lapor seperti ini apakah akan efektif ke depannya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ini apakah sifatnya akan sampai 5 tahun sampai Mas Wapres selesai atau hanya sifatnya ad hoc sementara saja? Karena kalau misalkan selama 5 tahun ini kan kita berada di zona ini misalnya zona steril Wapres dan banyak masyarakat yang masuk setiap hari seperti itu. Apakah itu tidak membahayakan bagi diri Wapres itu sendiri dan kerja-kerja protokoler itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari mana tadi? Irfan dari Tirto. Irfan dari Tirto. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Jika kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sekarang yang datang ke sini, dan kemudian juga antusiasme masyarakat yang juga bersuara di sosial media, artinya kita mengetahui masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan bahwa ada program lapor yang selama ini sudah ada di kementerian lembaga. Ini yang dilakukan melalui program Mas Wapres ini, program lapor Mas Wapres, adalah upaya untuk memaksimalkan pengetahuan dari publik sehingga kemudian layanan kepada publik pun juga jadi lebih maksimal. Kata kuncinya di sana, Mas. Ini berupaya untuk memaksimalkan upaya menampung laporan-laporan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan apakah akan dilanjutkan terus, hal ini adalah komitmen dari Mas Wapres, karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari Mas Wapres juga adalah selain untuk mendekatkan pelayanan publik, melayani masyarakat, juga ingin menjadi satu bahan untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah di masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari pelayanan publik. Jadi ini akan diteruskan. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, maaf ya. Keamanan. Silakan. Terkait dengan keamanan, masih tentunya sudah ada SOP-nya, teman-teman juga tidak mudah untuk masuk ke dalam sini, begitu. Kemudian juga tentunya sudah ada SOP-nya untuk menjaga keamanan dari ruang steril ini. Kami saat ini sedang terus memperbaiki sistem untuk kemudian setelah melihat antusiasme yang begitu besar, melihat bagaimana prosesnya, terus kemudian sistem ini diperbaiki untuk kemudian bisa sebesar-besarnya menampung segala laporan dari masyarakat. Oke. Ya, silakan. Dari mana? Panggil mic dulu. Ya. Saya Bobi dari Medcom.id, izin Mbak Prita mau bertanya. Bobi dari Medcom ya? Iya, pertama terkait banyak kritik masyarakat dan pengamat yang menilai bahwa kebijakan itu tumpang tindih dan dibilang tidak efektif. Dan tadi Mbak Prita menyebutkan bahwa ada 5 tahapan nih. Ini kan kalau kita lihat kan kayak agak ribet ya. Ada 5 tahapan yang dan banyaknya masyarakat tuh mereka lapor ke sini tuh mendapatkan kecepatan, mendapatkan kepastian yang cepat untuk adanya masalah tuh dapat selesai. Ini bagaimana kok bisa sampai 5 tahapan gini, dan mungkin dari tahapan pertama, kedua, ketiga ini berapa lama sih kalau boleh tahu, biar masyarakat itu juga tahu berapa lama mereka mendapatkan kepastian. Dan ketiga mengenai tadi Mas Irfan menambahkan terkait dengan idenya lapor Mas ini, katanya Pak Sesnek ini dari Mas Gibran. Apakah sebelumnya Mas Gibran melaporkan atau berkoordinasi dengan Pak Presiden untuk membuat program ini, ataukah Pak Prabowo tidak mengetahui ada program ini? Dan keempat, ini kan banyak juga masyarakat yang di netizen di media sosial
menyebutkan bahwa bolehkah kita melaporkan kasusnya Mas Gibran yang diduga memiliki akun Fufufafa ke lapor Mas Gibran ini, apakah diperbolehkan seperti itu? Ini tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Medcom yang sudah memvonis ini tidak efektif. Kita maafkan aja ya. Silakan Bu Lulu dijawab. Ada 4 tadi. Yang pertama efektivitas, tapi yang kedua ini sebetulnya sama juga, meminjam pendapat pengamat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah soal tahapan, kenapa harus panjang itu katanya. Baik. Lagi-lagi saya mau jelaskan di sini, kalau tadi pertanyaannya tadi ada apakah diketahui oleh Presiden. Nah, ini paradigmanya masih salah ini Mas, mohon maaf, bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan, dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu yang kita harus pahami terlebih dahulu ya, kita harus luruskan terlebih dahulu. Nah, bicara soal efektivitas tumpang tindih, saya jelaskan lagi bahwa tidak ada yang tumpang tindih, karena ini akan terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya. Dikatakan efektif atau tidak, kami punya data bagaimana di program lapor itu segala tahapan itu dilakukan untuk periode, misalnya periode tahun 2024. Yang sudah masuk laporan melalui program lapor ya, bukan lapor Mas Wapres yang nanti akan terintegrasi di sana. Yang sudah masuk terkonsolidasi ada 88.247 yang masuk arsip. Dan yang sudah selesai 87.113. Artinya pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan. Dan yang sedang berproses ini masih juga ada berlangsung. Ada yang berproses adalah 8.258 yang sedang berproses. Artinya adalah yang sudah selesai sudah banyak. Kalau ditanya soal efektivitas, program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan. Seperti itu. Ya, dalam 4 hari ini kan masuk ke dalam sistem ini. Kemudian sekarang lagi dalam proses verifikasi. Hanya memang begini, masyarakat ini ada yang kesulitan ya untuk kemudian mengakses dan banyak yang belum tahu. Di sini luar biasa sekali ada sumber daya manusia teman-teman di sini yang kemudian membantu masyarakat untuk melayani proses pengaduannya. Ini yang paling penting begitu ya. Dan ini juga tentunya diharapkan juga bisa dilakukan juga lebih banyak lagi oleh kementerian lembaga yang lain dan juga daerah. Ya. Oke. Thank you, Mas. Ya, betul. Teman-teman, untuk sesi tanya jawab resmi ini kita tutup dulu. Oke, saya buka terakhir ya. Ini terakhir karena kita juga ada agenda berikutnya menunggu. Mohon maaf, nanti kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kita bisa mungkin sambil doorstop keluar. Terakhir ya, silakan. Mas, saya Delvira dari liputan6.com. Izin bertanya terkait apa sih alasan pelaporan ini bersifat rahasia. Kemudian mungkin bukan pelarangan ya, alasannya juga kenapa kita tidak bisa meliput langsung ke posko pengaduan. Kemudian kita bisa follow up terkait jumlah, terus jenis aduannya, apa saja itu kemana. Kemudian kan ada pembatasan 50 pengadu ya per hari. Nah, kita lihat tadi juga banyak warga yang berada di luar pagar. Apakah akan ada evaluasi, maksudnya laporannya akan online semua, mengingat kasihan warga dari jauh-jauh nggak bisa masuk. Atau antriannya secara online. Ya, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Tenang. Oke, kita batasin dulu. Silakan. Tadi lupa pertanyaan. Pertanyaannya kenapa tidak boleh dirahasiakan dibuka ya, baik. Masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat ini di sini ada faktor keamanan dari pelapor tentunya. Dan kemudian juga ada faktor-faktor lain kerahasiaan yang memang harus dijaga. Ini bukan bicara mengenai apakah ini benar-benar ada yang melapor, tidak. Kerahasiaan dari pelapor ini penting karena bisa saja yang dilaporkan ini adalah misalnya pejabat publik atau apapun. Ini harus dijaga. Keselamatan, keamanan dari pelapor adalah bagian dari komitmen untuk melayani publik. Jangan sampai kemudian masyarakat jadi takut untuk melapor ketika kemudian semua datanya terbuka. Itu yang kita tidak inginkan terjadi.
Kemudian tadi berikutnya, sorry. Antriannya apa? Nah, kita evaluasi atau enggak? Baik. Untuk antrian, seperti tadi kami sampaikan, kita saat ini sedang terus-menerus untuk kemudian memperbaiki sistem, melihat bagaimana antusiasme masyarakat, baik secara online, baik yang hadir di sini. Namun kami ingatkan bahwa datang ke sini bukan satu-satunya cara. Masih ada berbagai cara yang bisa melalui berbagai kanal lapor, SP4N lapor yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan satu-satunya cara, namun jika kemudian masyarakat memang ingin datang di sini dan dibantu, kami sedang terus untuk kemudian memperbaiki berbagai proses dan juga sistemnya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Terkait peliputan, Teman-teman, demikian kita terkait peliputan tutup belum dulu sesi ini ya. Saya mohon maaf kalau ada yang belum kita. Nanti kita bisa sambil jalan aja karena Mbak Lulu sudah ditunggu di istana juga. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.